Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuri Alfisam ini dari NPM 092. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik ortodonti pada pengambilan fotografi. Pertama-tama ada yang perlu kita persiapkan yaitu ada persiapan pasien. Jadi persiapan ini mengindikasikan beberapa poin. Yang pertama itu perhiasan itu harus dilepaskan dan rambut yang panjang pasien itu harus diikat ke belakang agar telinga dan leher itu bisa terlihat. Yang kedua, telinga kanan dan kiri pasien itu harus terlihat dengan proporsi yang sama. Yang ketiga, pasien harus berdiri dalam keadaan bergigi berkontak dan jaringan lunak wajah dalam keadaan yang istirahat. Yang selanjutnya, mata pasien itu harus melihat ke lensa kamera. Selanjutnya, jarak 1 sampai 1,5 meter dari posisi kamera ke posisi pasien. Selanjutnya, tinggi kamera itu harus tepat, yaitu tinggi kamera itu sama dengan region mata dan juga hidung. Selanjutnya itu ada persiapan operator. Jadi sebuah pola, grid, dan fokus pada layar nantinya akan berguna untuk orientasi. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari tempat melihat pandangan pada kamera. Nantinya grid itu akan terdiri dari serangkaian garis horizontal dan vertikal disertai dengan lingkaran titik fokus yang sama seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada foto ekstraoral. Jadi foto ekstraoral ini terdiri dari empat pemotretan, yaitu ada wajah frontal atau bibir rileks, yang kedua itu ada wajah frontal atau tersenyum, yang ketiga itu ada profil wajah yang dilihat dari sisi kanan dan dengan bibir santai. Selanjutnya yang keempat itu ada pengambilan foto secara 45 derajat yang dikenal sebagai 3/4 profil tersenyum. Nah, dalam pengambilan foto ini tuh harus ada beberapa yang diperhatikan seperti kita harus memastikan proporsi kepala pasien itu di setiap foto itu sama dan memastikan leher pasien itu terlihat. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada wajah frontal. Jadi pada wajah frontal ini dengan bibir rileks, pasien itu harus menghadap kamera dengan mata terbuka dan melihat kamera. Nah, pada pengambilan foto ini telinga itu harus terlihat, terus tidak ada instrumen yang mengganggu seperti eh, soft lens atau kontak lensa dan juga perhiasan di leher. Terus bagian pupil antar pupilnya itu segaris horizontal terhadap frame dan juga center dari frame-nya itu adalah hidung dari pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada wajah frontal dengan tersenyum. Jadi itu formatnya sama dengan yang tidak tersenyum, hanya saja kita memerlukan atau penambahan senyum secara natural. Selanjutnya itu ada profil wajah yang dilihat dari sisi kanan dengan bibir santai. Nah, pada pengambilan foto ini, gigi itu harus beroklusi dengan bibir yang rileks dan berkontak. Nantinya akan bergerak secara natural yang melihat ke depan dan kita harus memperlihatkan kepala dan juga leher. Nantinya eh, bagian bulu mata yang sebelah kiri itu harus sedikit terlihat oleh kamera. Jadi eh, jarak center frame-nya itu 1 cm di depan tragus. Dan juga background-nya itu harus putih atau yang terang. Selanjutnya, tentunya ada pengambilan foto intraoral. Jadi pada pengambilan foto intraoral itu kita dapat menggunakan beberapa alat seperti cheek retractor atau peretrek mulut agar dapat melihat eh, kondisi gigi secara luas dan kita dapat menggunakan cermin oklusal. Nah, pada foto intraoral ini ada beberapa yang diperlukan atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada frontal, yang dimana dalam keadaan oklusi, terus ada bukal kanan dalam keadaan oklusi juga, bukal kiri dalam keadaan oklusi, ada kondisi overjet kanan, oklusal rahang atas, dan juga oklusal rahang bawah. Nah, pada pengambilan foto intraoral ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, seperti kita harus memastikan proporsi gigi pasien itu sama di setiap foto, lalu kita perlu memastikan garis median rahang atas itu berimpit dengan garis median foto yang dimana dilakukan dengan flip horizontal untuk memindahkan bagian kiri ke kanan dan bagian kanan ke kiri. Selanjutnya kita perlu memastikan garis oklusinya itu sejajar dengan garis tepi foto. Nah, saya akan menjelaskan dari
teknik foto pertama itu frontal dalam keadaan oklusi, di mana bidang oklusalnya itu harus horizontal dan juga berbentuk bisecting pada fotografnya. Nah, selanjutnya penglihatan bagian posteriornya itu harus sama kanan dan kiri, dan juga kita harus memastikan giginya itu beroklusi. Selanjutnya, pada keadaan bukal kanan dalam keadaan oklusi, jadi pada bagian anterior itu kita harus melihatkan eh, bidang yang sejajar atau ipsilateral pada bagian maksela terhadap sentral incisor atau gigi incisif pada bagian tengahnya. Nah, pada bagian posteriornya kita harus memasukkan atau memastikan bahwasannya gigi molar pertama itu terlihat. Terus kita harus memastikan semua ginggivannya itu juga terlihat dan occlusal plane itu dia berbentuk paralel atau berparalelisasi terhadap frame-nya. Selanjutnya pada buka kiri kita menggunakan format yang sama dengan yang sebelah kanan. Hanya saja ini berbeda pandangan saja. Selanjutnya itu ada occlusal rahang atas. Jadi kita perlu memastikan bagian midline bagian median palatalnya itu berada di tengah frame. Lalu pada frame-nya itu semuanya itu memperlihatkan rahang dengan pada bagian lateralnya itu memperlihatkan jaringan lunaknya saja. Selanjutnya pada occlusal rahang bawah itu kita bisa mengisi frame dengan pemandangan mandibula sampai gigi molar satu. Nantinya eh, bagian labial surface-nya itu memperlihatkan central incisor atau gigi incisif pada bagian tengah pada frame. Dan juga kita perlu memastikan midline-nya itu berada di tengah frame. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.